Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Di-Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah setiap jam ya Tuhan, Di-Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Di lembah yang kelam, di bukit yang tinggi, di setiap musim. Jemaat dimohon untuk berdiri. Terimalah votum Ibrani 12 ayat 28 sampai 29. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita mulai kebaktian ini. Dipersilakan duduk. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, syukur hanya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, atas semua berkat, kesehatan, dan kekuatan yang Tuhan berikan kita pada kita hari ini. Mari kita datang dan menyembah dalam nama Tuhan kita. Sebab itu jangan takut, jangan bimbang, dan jangan cemas. Karena Allah kita, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, dan Allah yang hidup. Mari, saya ajak saudara sekalian untuk kita memuji Tuhan, ku nyanyi haleluya. Bapakku datang
takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Jemaat, kami undang untuk berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, segala puji, hormat, serta syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, Allah Bapa yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Terima kasih atas segala kasih dan anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga saat ini kami dapat bersekutu denganmu dalam ibadah ini. Karena kami selalu rindu memuji dan menyembah-Mu, mohon Engkau urapi kami dengan Roh Kudus di tempat ini, sehingga ada anugerah dan berkat atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan serahkan ibadah ini. Amin. Gloria Patri. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Datanglah kepada Tuhan dan dengarkanlah sabdanya. Firman-Nya akan membawa kebaikan bagi setiap umat yang percaya. Bahkan segala dosa-dosa kita pun akan ditanggungnya. Mari datang dan bertobat. Tuhan akan memberi kelepasan dan setiap belenggu dosa yang mengikat kita. Mari kita angkat pujian bersama, Yesus bayar semua. Dengarlah sabdanya, Kau yang tak berdaya, datanglah kepadanya, Kau akan dapat sentosa. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Tiadalah padaku suatu kebaikan, tapi darah Tuhanku memberikan kelepasan. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Jemaat yang kasih Tuhan, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, Maha Kudus, dan Maha Pengampun. Karena firman Tuhan berjanji dalam Yoel 2 ayat 13, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang,
panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan ia menyesal karena hukumannya. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita memohon pengampunan atas segala dosa yang telah kita lakukan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengakui segala dosa yang telah kami perbuat di hadapan-Mu ya Tuhan. Kepadamu-lah kami berdosa. Tuhan, ampunilah segala dosa kami. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau datang ke dunia ini untuk menembus semua dosa kami. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk segala pengorbanan-Mu ya Tuhan. Tuhan, pakailah hidup kami untuk boleh menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi kita yang telah bertobat, mengakui dan bertekad meninggalkan dosa, marilah kita dengar janji Tuhan. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Marilah kita dengar petunjuk hidup baru bagi kita yang telah diampuni oleh Tuhan dan menerima janji berkat-Nya. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jemaat dipersilakan duduk. Mengikut Yesus adalah keputusan yang sangat tepat, karena hanya Yesus Kristus yang dapat membawa kita kepada Bapa di surga. Serahkan hidup kita pada Tuhan, maka akan ditunjukkan jalan kebenaran dan keselamatan. Mari kita tetap mengikut Yesus, seperti dalam pujian, setiap langkah ikut Tuhan. Setiap langkah selalu ikut Yesus. Yesus akan pimpin jalanmu. Ikutlah Yesus. Setiap langkah waspada, setiap langkah berdoa. Ini jalan kemenangan. Ikutlah Yesus. Setiap langkah selalu ikut Yesus. Yesus akan pimpin jalanmu. Ikutlah Yesus. Setiap langkah waspada, setiap langkah berdoa. Ini jalan kemenangan. Ikutlah Yesus. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan baca bacaan pertanggapan yang diambil dari Yeskiel 3 ayat 16 sampai 21. Yeskiel 3 ayat 16 sampai 21. Saya akan baca ayat yang ke-16, Bapak Ibu Saudara yang ayat 17 dan sampai seterusnya. Pada ayat yang ke-21 kita baca bersama-sama. Yeskiel 3 ayat 16 sampai 21. Sesudah 7 hari datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Tetapi jika engkau memperingatkan orang jahat itu, dan ia tidak berbalik dari kejahatannya, dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu.
Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Bersama-sama. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu, supaya ia jangan berbuat dosa, dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup, sebab ia mau menerima peringatan, dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Demikian firman Tuhan sebagai bacaan pertanggapan kita pada hari ini. Sidang jemaat yang kasih Tuhan, zaman ini tidaklah akan tetap bertahan, tetapi pasti akan berakhir. Pada masa akhir zaman nanti, Yesus Kristus akan kembali datang ke dunia untuk menjadi hakim bagi semua manusia. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia tidak akan dihakimi, melainkan diselamatkan. Mari kita agungkan nama Tuhan Yesus Juru Selamat dalam pujian Yesus Juru Selamat yang agung. Mari segenap umat Tuhan bersama gereja Tuhan di segala abad dan sepanjang masa, marilah kita ikrarkan kembali pengakuan iman, percaya kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bacaan ayat mas kita hari ini diambil dari Yohanes 12 ayat 47. Mari kita baca dua kali berturut-turut. Yohanes 12 ayat 47. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia,
melainkan untuk menyelamatkannya. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Kita akan bersama-sama menerima berkat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Di dalam Yesus ada damai sejahtera, karena Ia akan selalu hadir dan menolong setiap pergumulan kita. Yesus berjanji akan selalu menjaga kita. Bersama mari kita angkat pujian Penjaga Hidupku. Kini ku sadari dan aku mengerti, tiada yang sejati seperti cintamu. Hari demi hari Kau paling mengerti bagi hidupku ini. Apa yang ku perlu, hanya kepada janji-Mu ku percaya, ku tak akan takut. Hanya kepada firman-Mu ku berharap, Yesus penjaga hidupku. Hanya kepada janji-Mu, hanya kepada janji-Mu ku percaya, ku tak akan takut. Hanya kepada firman-Mu ku berharap, Yesus penjaga hidup. Yesus penjaga hidupku. Yesus penjaga hidup. Yesus penjaga hidupku. Yesus penjaga hidupku. Mari jemaat kasih Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami memiliki Allah yang selalu menjaga hidup kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan ini, supaya dapat menyatakan kebenaran firman Tuhan kepada jemaat yang hadir. Terlebih Tuhan, bagi jemaat yang hadir, kiranya Tuhan memberkati mereka dan bentuklah hati mereka untuk boleh terus mendengar seperti seorang murid dan mau melakukannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari Yehezkiel pasal yang ketiga, ayat ke-16 sampai ayat yang ke-21. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Yehezkiel dipanggil menjadi penjaga Israel. Sesudah 7 hari datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidup yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jika seseorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat.
tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu supaya ia jangan berbuat dosa, dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup sebab ia mau menerima peringatan, dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu mendengar kecelakaan di area rel kereta api bukanlah hal yang asing di telinga kita. Di Indonesia banyak sekali terjadi kecelakaan seperti itu. Namun kita pasti pertama kali ketika melihat atau mendengar berita tentang kecelakaan di area rel kereta api, tentu kita akan berpikir, tunggu, ini palang pintunya itu tuh udah dipasang belum nih sama penjaganya? Kalau memang belum, tentu pasti yang salah adalah penjaganya. Kenapa? Karena dia tidak memberikan sinyal kepada para pengendara yang akan melewati jalur di antara rel kereta api. Tetapi jika penjaga palang pintu kereta api itu sudah memberikan sinyal, tetapi ada orang yang menerabasnya dan terjadi kecelakaan, maka kesalahannya bukanlah kepada penjaga itu, tetapi kepada orang yang melakukan kesalahan itu. Untuk tugas sebagai seorang penjaga adalah hal yang penting di dalam hidup ini. Kenapa? Karena menyangkut keselamatan orang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa seorang penjaga palang pintu rel kereta api itu pun memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar. Apalagi jika menjadi penjaga satu bangsa yang seperti Tuhan telah berikan kepada Nabi Yehezkiel untuk menjaga bangsa Israel. Kitab Yehezkiel memiliki latar belakang seperti ini, jemaat yang dikasihi Tuhan. Jadi pada waktu bangsa Israel dibuang ke Babel, Allah memilih Nabi Yehezkiel. Yehezkiel dipanggil oleh Allah untuk menjadi penjaga bangsa Israel. Namun ketika Yehezkiel dipanggil menjadi nabinya, itu dalam situasi dan kondisi yang sangat-sangat sulit dan tidak baik. Kenapa? Kita melihat di dalam pasal 2, kalau jemaat baca, pasal 2 ini Allah sendiri menyatakan bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang keras kepala dan tegar hati. Tentu ketika diperingatkan, dia tidak akan mendengarkan. Kemudian situasinya saat itu adalah di dalam pembuangan, di mana Yehezkiel sendiri adalah bagian orang yang dibuang ke Babel. Kemudian Yehezkiel harus menyampaikan peringatan-peringatan atau firman yang Allah ucapkan melalui tindakannya. Kalau kita membaca di bagian selanjutnya, Yehezkiel menjadi bisu, tangannya diikat dan lain sebagainya. Itu menandakan satu hukuman yang akan diterima oleh bangsa Israel. Menyatakan hukuman Allah untuk bangsa Israel. Di situasi dan kondisi yang tidak baik inilah Allah memanggil Yehezkiel untuk menjadi penjaga Israel. Di dalam pembacaan kitab yang tadi telah kita baca bersama-sama, Tuhan memberitahu kepada Yehezkiel tentang dua jenis atau mungkin bisa dibilang dua golongan orang yang akan dia hadapi ketika ia menjadi penjaga Israel. Yang pertama adalah orang yang jahat. Di ayat yang ke-18 sampai 19 dikatakan, kalau aku berfirman kepada orang jahat. Artinya peringatan itu akan diberikan kepada orang jahat. Dan ada dua kondisi yang digambarkan. Pertama, kondisi ketika Yehezkiel tidak menjalankan tugasnya sebagai penjaga Israel dan membiarkan orang jahat itu tetap jahat dan hidup di dalam kejahatannya sampai dia mati. Maka Yehezkiel akan dituntut pertanggungjawabannya oleh Allah. Dalam kondisi yang kedua, ketika Yehezkiel memberitakan peringatan itu, tetapi jika orang jahat itu tidak mau berbalik, maka orang jahat itu akan mati di dalam dosanya. Tetapi Yehezkiel tidak akan dituntut pertanggungjawabannya.
Yang kedua adalah orang yang baik hati. Kita baca di ayat yang ke-20. Jika seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, aku akan meletakkan batu sandungan di hadapannya. Ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Yehezkiel mendapatkan peringatan dari Allah, ia juga harus memberitakannya kepada orang yang benar. Kenapa? Ketika orang yang benar ini akhirnya berbalik kepada kejahatan, begitu ya. Tetapi Yehezkiel tidak memberikan peringatan, maka Yehezkiel akan dituntut pertanggungjawabannya. Tetapi ketika Yehezkiel memberitakannya dan orang benar itu tetap di dalam kebenaran, maka Allah tidak akan menuntut pertanggungjawaban dari Yehezkiel. Dari dua kondisi yang sudah digambarkan di dalam orang jahat dan orang benar ini, kita dapat menarik beberapa pembelajaran. Yang pertama, Allah memberikan peringatan kepada semua orang, di mana orang baik maupun orang jahat menerima peringatan dari Allah. Allah memberikan peringatan tentang bagaimana seharusnya umat Allah itu hidup di dalam kebenaran Allah, seturut dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, ketika seseorang sudah mendengarkan peringatan itu dan ia tidak mau mendengarkannya dan tidak mau mengambil langkah untuk berubah, maka dia akan mati di dalam dosa. Selanjutnya, ketika orang itu mendengarkan, maka Allah akan menyelamatkannya. Inilah alasan kenapa Yehezkiel harus menjalankan tugasnya sebagai penjaga Israel. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu di dalam kehidupan kita percaya, di dalam iman Kristen kita percaya bahwa kita manusia berdosa tidak bisa menyelamatkan manusia berdosa lainnya. Hidup saling menyelamatkan bukan berarti saya menyelamatkan dia atau dia menyelamatkan si A atau si B. Tetapi hidup saling menyelamatkan yang dimaksud adalah ketika kita menjadi penjaga bagi teman-teman kita, menjadi penjaga bagi keluarga kita, di mana kita memberikan peringatan dari Allah itu kepada orang-orang, semua orang di sekitar kita. Kita sebagai manusia yang berdosa, kita sudah ditebus oleh Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menjadi penjaga tentu tidak mudah. Yehezkiel harus memberitakannya itu meskipun dia harus ditolak. Mungkin kita juga pernah merasakan hal itu. Namun jemaat yang kasih Tuhan, tetaplah setia memberitakan peringatan-peringatan itu. Kita melihat teladan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Nabi Agung. Dia adalah Tuhan. Dia datang ke dunia ini juga untuk menyatakan firman Tuhan, untuk menyatakan peringatan dari Tuhan tentang murka Allah. Tetapi kita melihat di dalam kitab-kitab Injil bahwa tidak semua orang percaya, bahkan Tuhan Yesus sendiri pun mengalami penolakan. Peringatan yang Tuhan berikan tidak berhenti ketika Tuhan ditolak. Tapi Tuhan Yesus tetap melakukannya. Tuhan tetap memberitakan peringatan-peringatan itu. Bahkan di puncak peringatan yang paling luar biasa di dalam kehidupan Tuhan Yesus yang ia beritakan adalah ketika disalib. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus bukan hanya mendeklarasikan atau menyatakan inilah hukuman yang akan diterima oleh orang-orang yang berdosa. Tetapi Tuhan Yesus juga memperagakannya. Tuhan Yesus tahu betul bahwa ini adalah peringatan yang paling puncak tentang dosa. Peringatan bahwa ketika orang tidak mau bertobat, ketika orang tidak mau percaya, maka ia akan mati di dalam dosanya. Peringatan itu menjadi puncak ketika Allah Bapa memalingkan wajahnya dari Tuhan Yesus. Tentu kita tahu bahwa Tuhan Yesus bukanlah
berdosa ketika ia disalibkan, tetapi ia menanggung dosa manusia. Dan inilah murka Allah yang sesungguhnya ketika Allah memalingkan wajahnya. Jemaat yang kasih Tuhan, kehidupan kita tentu kita seringkali tidak menghiraukan peringatan-peringatan yang ada. Mungkin seringkali kita mencari alibi dengan mengatakan, saya kan nggak tahu, kalau saya tahu jadinya begini mah, saya nggak akan melakukannya. Abis nggak ada yang ngasih tahu, ya gimana dong? Ya saya nggak tahu. Jemaat yang kasih Tuhan, ketika saya merenungkan hal ini, saya mengingat satu kisah di dalam Lukas pasal yang ke-16, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-31, di mana kisah itu menceritakan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Saya akan menceritakannya dengan singkat. Jadi orang kaya ini dan Lazarus yang miskin ini meninggal, terus orang kaya ini menerima siksaan dan Lazarus ada di pangkuan Abraham. Kemudian orang kaya ini bilang kepada Abraham, minta tolong supaya Lazarus itu kembali dan memperingatkan 5 saudaranya supaya tidak berada nantinya bersama-sama dengan dia di dalam penyiksaan itu. Tapi Abraham di dalam ayat ke-31, saya akan membacakannya bagi kita. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Jemaat yang kasih Tuhan, saya yakin dan percaya setiap kita mendengarkan peringatan itu melalui khotbah-khotbah yang sudah ada, melalui perenungan kita, bahkan melalui kesaksian dari keluarga kita, dari jemaat-jemaat yang ada di sini. Tapi pertanyaannya, apakah kita menghiraukan atau tidak menghiraukan peringatan itu? Jemaat yang dikasih Tuhan, tentu kebanyakan kita tuh seringkali mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak menghiraukannya. Mungkin kita melihat dalam skup kecil di gereja kita saat ini, ada berapa banyak orang yang kita kenal dulu adalah jemaat di gereja ini, beribadah di gereja ini, tetapi sekarang tidak ada lagi. Mungkin ia sedang undur dalam imannya, atau mungkin dia sudah meninggalkan imannya. Pertanyaannya, bukankah mereka juga mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan, mendengarkan kesaksian hidup dari banyak orang di gereja ini? Lantas mengapa mereka melakukannya? Saya berpikir bahwa mereka melakukannya karena mereka mengabaikan peringatan itu. Tapi di sisi lain kita melihat jemaat yang mungkin baru kita lihat, yang mungkin baru percaya. Dan sekarang ini ada bersama-sama kita di gereja ini. Apa yang mereka lakukan? Mereka mendengarkan peringatan itu dan mereka mau berubah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu kita senang gitu ya ketika kita menerima orang yang baru percaya, datang ke gereja kita bersama-sama. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan kita yang saat ini ada di gereja ini? Mungkin bagi kita yang saat ini datang, kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan kesaksian banyak orang, kita sudah percaya sama Tuhan Yesus. Pertanyaannya, maukah kita mau menjadi penjaga? Maukah kita memberitakan, menyatakan peringatan dari Allah itu kepada semua orang yang ada di sekitar kita? Kemudian, jikalau kita saat ini yang mendengarkan firman Tuhan, dan kita ada di posisi di mana kita sedang diyakinkan tentang peringatan dari Allah itu, bukalah hatimu dan percayalah kepada Allah. Dan saat ini mari saya mengundang kita untuk bersama-sama bersatu hati,
Kita mau menjadi penjaga sesama kita, mau menjadi penjaga di antara keluarga kerajaan Allah. Menjadi penjaga tidaklah mudah. Mungkin kita bisa mengatakan, Tuhan, saya ini sudah memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang, tapi saya nggak pernah didengarin, saya nggak pernah diperhatikan, atau kok nggak ada ya orang yang mau menerima Tuhan Yesus, mungkin dari kesaksian kita, dari apa yang kita lakukan. Tetapi tetaplah setia, karena keputusan untuk mendengarkan peringatan itu bukan ada di kita. Kita hanya harus menjalankan tugas kita untuk memberitakan peringatan itu. Keputusannya ada di tangan orang yang mendengarkan. Apakah ia mau berubah atau tidak? Hal ini bukan berarti untuk diselamatkan kita harus melakukan sesuatu hal gitu ya. Kita diselamatkan itu karena anugerah Tuhan. Ketika orang yang benar-benar dipilih Allah dari semula akan memberikan respon yang tepat terhadap setiap peringatan yang Allah berikan di dalam hidupnya. Oleh karena itu, jemaat yang kasih Tuhan, mari kita terus menjadi penjaga sesama kita, dan kita mau hidup saling menyelamatkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang telah diberitakan. Tuhan, kami mau belajar setia menjadi penjaga Tuhan. Kami mau mengasihi Tuhan dan mau mengasihi sama kami. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia, memberitakan setiap peringatan Tuhan meskipun itu dalam situasi dan kondisi yang sulit. Bahkan Tuhan di dalam hidup kami, kiranya Tuhan terus mau menyatakan setiap peringatan-peringatan Tuhan, agar hidup kami boleh terus berada di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari saat ini kita berdoa, kita menaikkan pokok doa syafaat kita. Yang pertama, kita mau berdoa, kita bersyukur untuk pemeliharaan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Yang kedua, kita mau berdoa bagi jemaat, khususnya jemaat yang sakit, ada Ibu Ayang, Pak Eko Simbolon dan juga istrinya, Kosentine dan lain sebagainya. Kita juga mau berdoa untuk jemaat yang lanjut usia, kiranya Tuhan terus tolong dan kuatkan. Kemudian kita juga akan berdoa untuk anak-anak yang masih sekolah, mungkin kenaikan kelas dalam kondisi studi daring ini mungkin banyak kesulitan, kita mau dukung mereka dalam doa. Juga anak-anak yang dalam masa menentukan kerja atau kuliah, juga kita mohon supaya Tuhan terus menolong mereka dan menyerahkan masa depan mereka di dalam tangan Tuhan. Selanjutnya kita berdoa juga untuk bangsa dan negara tengah situasi COVID yang terus meningkat. Selain kita harus menjaga protokol kesehatan, kita juga mau terus bersandar, berserah sepenuhnya kepada Tuhan dalam perlindungan Tuhan. Kita juga berdoa untuk kota metro khususnya yang masih dalam zona merah. Kiranya Tuhan terus menolong kita dan menjaga kita untuk tetap sehat dan kuat. Kita juga mau berdoa untuk pergumulan pribadi kita di akhir. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk kasih karunia, penyertaan dan pertolongan yang Tuhan berikan pada hidup kami, dalam kami menjalani hidup kami hari lepas hari. Tuhan, kami berterima kasih. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu, untuk jemaat yang sedang sakit dan lanjut usia. Tuhan, tolong berkati mereka, berikan mereka kekuatan dan pemulihan Tuhan, dan berikan yang terbaik bagi mereka. Terlebih Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap orang yang menjaga dan merawat mereka. Kiranya orang-orang itu Tuhan juga berkati kesehatan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami tengah pandemi COVID yang terus meningkat dan kami tidak tahu kapan selesainya. Tuhan, tengah juga mungkin kami hampir hilang harapan Tuhan, tapi Tuhan tolong supaya kami tetap berpengharapan di dalam Tuhan, dan Tuhan mau jaga kami, lindungi kami dari paparan COVID ini, dan kiranya juga Tuhan mau melindungi setiap orang-orang yang kami kasihi. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk kota metro, khususnya kota kami ini Tuhan, di tengah banyak sekali orang-orang yang mulai terpapar COVID, juga vaksinasi yang belum berjalan dengan baik. Tuhan tolong supaya pemerintah maupun gugus tugas juga dapat
menjalankan tugasnya dengan hikmat daripada Tuhan dan dapat menanggulangi penyebaran COVID ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, saat ini kami juga berdoa membawa pergumulan kami pribadi. Tuhan, tolong kami. Ada begitu banyak pergumulan yang kami simpan di dalam hati kami. Mungkin saat ini kami sangat sulit untuk menyatakannya, tapi Engkau adalah Tuhan yang Maha Tahu. Engkau adalah Tuhan yang mengasihi kami dan pasti akan memberikan yang terbaik bagi kami. Tuhan, tolonglah kami untuk kami bisa melalui satu demi satu pergumulan kami. Tentu kami ingin melaluinya bersama-sama dengan Tuhan dan dalam pertolongan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari saat ini kita menutup pokok doa syafaat kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita yang telah diberkati Tuhan melalui kesehatan, pekerjaan, serta firman Tuhan, baiklah kita akan memberikan ucapan syukur melalui persembahan yang terbaik. Seperti dalam firman Tuhan, Mazmur 50 ayat 14-15. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Mari bersama kita angkat pujian persembahan tiada terukur. Terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas segala kemurahan dan berkat yang telah kami terima. Maka sekarang ini kami bawa persembahan kami. Kiranya Bapa sucikan dan kuduskan, agar persembahan kami dapat menjadi berkat bagi pelayanan di gereja-Mu ini. Dan kami percaya Tuhan akan selalu menyediakan seluruh keperluan hidup kami melalui usaha dan pekerjaan yang Kau percayakan pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berserah dan bersyukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan pujian doksologi dan ditutup doa berkat dan pengutusan oleh Saudari Dwi Aning. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang
dikasih Tuhan, mari saat ini kita datang kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah di tempat ini. Tuhan, ingatkan kami kembali Tuhan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang terus hidup di dalam kehendak Tuhan dan kami mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Terlebih Tuhan, pakailah kami untuk boleh menjaga saudara-saudara kami yang lainnya, untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan dan semakin banyak orang diselamatkan. Jemaat yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, saat teduh ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.